Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Tiesti Masdiantini selaku dosen pengantar bisnis serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2 sehingga kami bisa menyajikan materi mengenai ekonomi dan bisnis. Adapun anggota dari kelompok 2 adalah sebagai berikut. Dalam materi ekonomi dan bisnis, terdapat 8 submateri yang akan dibahas. Yang pertama adalah hakikat ilmu ekonomi, yang kedua, hubungan bisnis dan masyarakat, yang ketiga, badan usaha dan perusahaan, yang keempat, penggabungan atau kerjasama antar perusahaan, yang kelima, pertumbuhan ekonomi, yang keenam, ciri-ciri bisnis modern, yang ketujuh, hubungan bisnis dan pemerintah, dan yang terakhir adalah sertifikat ISO. Untuk materi yang pertama, hakikat ilmu ekonomi, akan saya sendiri yang menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Desa Ayu Haris Chandra dengan NIM 2017051075. Menurut Masselman dan Hages, ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari cara masyarakat untuk mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk keperluan produksi dan distribusi barang dan jasa. Ilmu ekonomi ini juga termasuk di dalamnya berupa kegiatan memproduksi, menabung, dan membelanjakan uangnya. Dalam ilmu ekonomi ini terdapat sebuah sistem yang dinamakan sistem ekonomi yang dimana merupakan struktur organisasi masyarakat yang berusaha mencari keseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber-sumber yang terbatas. Adapun tujuan dari sistem ekonomi ini menggunakan resource untuk menghasilkan produk dan mengalokasikan produk. Menurut Al-Mabuchari, terdapat 3 sistem ekonomi dasar yang terdiri dari yang pertama adalah kapitalis, yang dimana semua orang akan diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan penjualan barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian sistem ekonomi yang kedua adalah komunis, yang dimana dipelopori oleh Karl Marx, yang menyatakan bahwa semua alat produksi dan sumber-sumber ekonomi adalah milik bersama di bawah pengawasan pemerintah. Dalam sistem ekonomi komunis ini, seseorang tidak diperbolehkan untuk memiliki kekayaan pribadi, karena kan kekayaan tersebut akan milik pemerintah yang akan digunakan untuk pemerataan ekonomi serta kebersamaan. Kemudian yang ketiga ada sistem ekonomi sosialis yang menyatakan bahwa negara menguasai industri yang penting buat rakyat seperti pertambangan, perbankan, kereta api, baja, dan yang lainnya. Setiap orang juga memiliki kebebasan yang cukup besar untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam sistem ini, namun untuk usaha-usaha yang berskala besar yang sifatnya menguasai hajat hidup orang banyak akan dikuasai oleh pemerintah. Secara umum, sistem ekonomi juga dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah planned economies atau ekonomi terencana, yang artinya pemerintah mengawasi kegiatan ekonomi dan semua faktor produksi, baik itu berupa laba, kapital, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada market economies, yang dimana dalam sistem ekonomi ini berlaku mekanisme pasar yang dikendalikan oleh penjual dan pembeli, di mana mereka bebas menentukan apa yang akan dibeli, pada tingkat harga berapa banyak, sehingga harga cenderung mengikuti mekanisme pasar. Kemudian, sistem ekonomi
ekonomi yang ketiga yaitu mixed market economies atau ekonomi pasar campuran yang merupakan penggabungan dari sistem ekonomi terencana dan juga sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ini terdapat pula sumber ekonomi yang dikuasai negara dan ada juga sumber ekonomi yang diprivatisasi. Submateri yang kedua adalah hubungan bisnis dan masyarakat. Bisnis dalam bentuk lembaga dikenal pula dengan nama rumah tangga perusahaan atau RTP. RTP ini akan selalu berhubungan dengan RTK atau rumah tangga konsumsi, di mana hubungan antara RTP dengan RTK sangat erat sekali dan saling membantu satu sama lainnya dalam mencapai kemajuan. RTK merupakan pihak yang menyediakan apa yang dibutuhkan RTP, sedangkan RTP merupakan pihak yang membutuhkan faktor-faktor produksi seperti alam, sumber daya manusia, modal, dan juga skill. Kemudian RTP akan membayar harga faktor produksi ini dalam bentuk rente, upah buruh, bunga modal, dan laba pengusaha. Faktor-faktor produksi tadi diolah oleh RTP agar menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual kepada RTK. Gambar di samping merupakan suatu ilustrasi dari hubungan bisnis dan masyarakat. RTK akan membayar barang dan jasa ini dengan tenaga belinya yang disebut dengan daya beli efektif, yang merupakan permintaan terhadap satu barang yang diikuti dengan membayar harga barang tersebut. Ada pula yang disebut dengan permintaan potensial, yang dimana permintaan yang baru merupakan keinginan saja dan belum diikuti dengan tindakan pembelian. Hubungan antara RTK dengan RTP ini akan berjalan terus-menerus sehingga dapat memajukan RTP. Dengan majunya RTP akan disertai pula dengan meningkatnya kemakmuran RTK, sehingga hubungan keduanya akan selalu terjalin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Dian Rasitayani dengan NIM 201705193. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai badan usaha dan perusahaan. Badan usaha dapat diartikan sebagai kesatuan yuridis hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, diantaranya adalah produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan, cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan, serta penentuan mengenai harga pokok dan harga jual pada produk ataupun jasa. Adapun beberapa bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia, yang pertama ada koperasi. Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang dimiliki atau dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi yang mana dibentuk atas dasar kekeluargaan. Koperasi ini tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Dalam hal tersebut, koperasi dibentuk di mana kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi dan kerakyatan. Bentuk-bentuk badan usaha yang kedua adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Yang mana BUMN ini dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang tergolong ke dalam badan usaha milik negara, yang mana pemilik modalnya adalah pemerintah. Dan yang ketiga adalah BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, di mana memiliki definisi merupakan sebuah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta dengan tujuan mencari keuntungan dalam mengembangkan usahanya tersebut. Bentuk-bentuk badan usaha yang pertama adalah koperasi. Adapun jenis-jenis koperasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian.
Di antaranya yang pertama adalah koperasi produsen. Koperasi produsen ini dapat diartikan sebagai koperasi yang mana anggotanya merupakan para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik dan pengguna pelayanan, di mana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku atau input menjadi barang jadi atau output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan. Yang kedua adalah koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan real anggota meningkat. Yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini seringkali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit. Koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Yang keempat adalah koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran ini merupakan koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Dan yang terakhir adalah koperasi jasa. Koperasi jasa dapat diartikan sebagai koperasi yang mana memiliki identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Bentuk badan usaha yang kedua adalah BUMN. Adapun beberapa badan usaha yang tergolong ke dalam BUMN atau badan usaha milik negara, yang pertama adalah perusahaan jawatan atau perjan. Perjan merupakan BUMN yang budgetnya termasuk dalam APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perjan memiliki tujuan membuat sejahtera masyarakat melalui pengabdian dan pelayanan. Salah satu contohnya adalah Perjan Pegadaian yang sempat menjadi perum kini telah beralih bentuk lagi menjadi perseroan. Yang kedua adalah perusahaan perseroan atau persero. Dapat didefinisikan sebagai perusahaan milik negara yang memiliki bentuk perseroan terbatas. Dalam bentuk suatu persero, Menteri mengusulkan suatu usaha tersebut kepada Presiden, lengkap dengan pengkajian yang telah didasari dengan berbagai pertimbangan. Pada umumnya, persero bergerak di bidang produksi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Contoh persero atau perusahaan perseroan ini, yang pertama PT Telkom, PT Mandiri, dan masih banyak lainnya lagi. Yang selanjutnya adalah perusahaan umum atau perum. Perum merupakan perusahaan yang kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh negara. Perum memiliki tujuan untuk memanfaatkan dalam hal yang umum, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Kegiatan perusahaan umum juga harus memperhatikan kualitas serta keuntungan dengan asas pengelolaan perusahaan. Contoh perusahaan umum diantaranya adalah Perum Pegadaian, Perum Pelayaran, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah perusahaan daerah atau PD. Perusahaan daerah dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah. Perusahaan daerah bisa dibentuk perseroan terbatas atau jenis-jenis usaha lain, asalkan masih dimodali dan dikelola oleh pemerintah daerah atau Pemda, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten. Contoh perusahaan daerah adalah PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, dan BPD, Bank Pembangunan Daerah. Bentuk badan usaha yang ketiga adalah BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Adapun jenis-jenis yang termasuk ke dalam bentuk BUMS diantaranya adalah Kominditer Penoscap atau CV. CV merupakan bentuk kemitraan yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih
dengan beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa anggota lainnya yang memiliki tanggung jawab terbatas. CV memiliki dua jenis, yakni sekutu aktif atau komplementer dan sekutu pasif atau komediter. Yang kedua adalah perusahaan perorangan atau PO. Perusahaan perorangan dapat didefinisikan sebagai badan usaha atau perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu, sehingga tanggung jawab atas aktivitas dan risiko perusahaan ditanggung oleh individu tersebut. Yang ketiga adalah firma. Firma merupakan persekutuan antara seseorang dengan orang lainnya atau lebih untuk menjalankan suatu usaha bersama dengan tujuan berbagi keuntungan yang didapatkan dari persekutuan tersebut. Yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT. PT merupakan salah satu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki sebagian saham sebesar yang ditanamkannya. Yang kelima adalah yayasan. Yayasan dapat diartikan sebagai salah satu badan usaha yang tidak mencari keuntungan sama sekali. Bentuk usaha ini hanya untuk kegiatan sosial yang memiliki badan hukum. Yayasan tidak memiliki anggota dan dimiliki oleh siapapun. Namun, tujuan yayasan direalisasikan oleh pengurus yayasan tersebut. Materi selanjutnya adalah perusahaan. Perusahaan merupakan tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang ataupun jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Berikutnya, jenis-jenis perusahaan menurut lapangan usahanya. Yang pertama adalah perusahaan industri atau perusahaan manufaktur. Perusahaan industri ini dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan jadi atau setengah jadi dari bahan baku yang tersedia. Manufacturing mengacu pada produksi skala besar barang yang mengubah bahan baku, suku cadang, dan komponen menjadi barang dagang jadi menggunakan tenaga kerja manual dan mesin. Yang kedua, perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang untuk pengambilan kekayaan alam. Perusahaan ekstraktif akan berperan secara langsung dalam mengambil hasil-hasil kekayaan alam tersebut untuk dimanfaatkan nantinya. Yang ketiga adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa dapat didefinisikan sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penawaran layanan yang dimiliki, dengan tujuan agar masyarakat datang ke perusahaan tersebut untuk menyelesaikan kebutuhan tertentu sesuai layanan yang disediakan oleh perusahaan. Yang keempat adalah perusahaan agraris. Perusahaan agraris ini merupakan sebuah perusahaan yang mana bergerak atau bekerja dalam bidang pengolahan sumber daya alam. Yang terakhir adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang usahanya membeli barang dagangan dan menjual barang tersebut tanpa mengubah barang yang bersangkutan. Berikutnya, perbedaan perusahaan dengan badan usaha. Perbedaan perusahaan dengan badan usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah dilihat dari definisi. Perusahaan dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan teknis produksi, sedangkan badan usaha dapat didefinisikan sebagai kesatuan yuridis formal. Yang kedua, perbedaan juga dapat dilihat dari tujuan. Dalam perusahaan, bertujuan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan di dalam badan usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga adalah perusahaan bersifat resmi ataupun tidak, sedangkan badan usaha memiliki sifat resmi atau formal. Yang keempat,
Perusahaannya bersifat konkret, artinya ada kegiatan. Sedangkan dalam badan usaha bersifat abstrak yang dapat dilihat dari akte pendirian. Dan yang terakhir, perbedaan antara perusahaan dengan badan usaha dapat dilihat dari contohnya. Contoh dari perusahaan adalah pabrik, restoran, toko, sedangkan badan usaha, contohnya CV, firma, PT, dan sebagainya. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putu Anissa Gayatri dengan NIM terakhir 1091. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penggabungan atau kerjasama antar perusahaan. Jadi, penggabungan atau kerjasama antar perusahaan itu dilakukan dengan alasan membatasi persaingan. Jenis-jenis penggabungan atau kerjasama antar perusahaan antara lain, yang pertama itu ada kartel. Kartel berarti suatu kerjasama antar perusahaan-perusahaan sejenis yang masing-masing tetap berdiri sendiri untuk waktu tertentu dengan tujuan menguasai pasar. Keuntungan kerjasama ini antara lain yaitu yang pertama, harga dapat dikuasai dan stabil, yang kedua, keuntungan dapat terjamin, dan yang ketiga, perusahaan masih bebas berdiri sendiri. Namun, kartel ini juga memiliki kelemahan. Jika tidak diatur dalam undang-undang, bentuk kerjasama ini akan menjerumus ke arah monopoli yang akan merugikan masyarakat, perusahaan terkait, tidak bebas lagi dalam menaikkan atau menurunkan harganya. Yang kedua, ada pool. Pool dilaksanakan pada perusahaan angkutan guna menentukan tarif-tarif trayek. Terdapat dua jenis pool, yaitu traffic pool dan money pool. Traffic pool ialah memberikan jumlah muatan kepada anggota dalam setahun. Pada money pool, semua anggota harus menyerahkan seluruh pendapatannya kepada pool. Kemudian dibagi-bagi menurut perbandingan tertentu. Yang selanjutnya ada trust. Trust adalah penggabungan perusahaan yang tadinya berdiri sendiri menjadi satu fusi, baik dipandang dari sudut ekonomi maupun dari sudut hukum. Tujuannya adalah untuk bekerja lebih efisien dan meningkatkan posisi perusahaan dalam dunia persaingan. Trust memiliki keuntungan-keuntungan seperti perusahaan yang berjalan kurang efisien dapat ditutup, daerah operasinya dapat lebih luas, dapat diangkatnya pimpinan yang lebih cakap dan manajer yang lebih profesional, serta perusahaan betul-betul dapat berjalan atas efisiensi tinggi dan rasional. Yang keempat ada holding company. Holding company dibentuk untuk pembagian risiko dan mempererat kerjasama antara perusahaan yang dikuasai dan menyamakan dividen. Pembentukan holding company dapat melalui berbagai cara, seperti akuisisi, menyerahkan kepemilikan perusahaan kepada satu perusahaan, melepaskan unit usaha menjadi perusahaan baru yang berdiri sendiri, dan mendirikan perusahaan baru. Yang kelima ada corner and ring. Corner itu jika seseorang, dan ring itu jika beberapa orang yang membeli dan menahan sebagian besar dari persediaan barang tertentu, kemudian mengurangkan penawaran sehingga harga naik dan memperoleh laba besar. Yang keenam ada concern. Concern adalah penggabungan beberapa perusahaan yang menurut hukum tetap merdeka menjadi satu kesatuan dipandang dari sudut teknis tata usaha perdagangan ataupun keuntungan. Misalnya, sebuah bank atau seseorang yang kaya membeli sebagian saham-saham dari beberapa buah perusahaan untuk menguasainya. Yang ketujuh ada joint venture. Menurut istilah yang berasal dari bahasa asing, joint venture berarti berusaha bersama-sama. Joint venture adalah suatu bentuk gabungan antara dua belah pihak atau lebih yang mengumpulkan modal untuk mendirikan badan usaha dengan perjanjian tertentu. Joint venture ini merupakan cikal bakal tumbuhnya multinational corporation. Adapun tujuan penggabungan ini yaitu yang pertama, bagi perusahaan yang sejenis, mereka berusaha untuk mengatur persaingan agar dapat lebih menyesuaikan penawaran dengan permintaan konsumen. Yang kedua, berusaha menghemat biaya produksi dan penjualan agar dapat memperoleh harga pokok rendah. Yang ketiga, apabila gabungan ini telah menguasai pasar dan tiada lagi persaingan, maka tujuan akhir mereka yaitu memperoleh monopoli. Contoh joint venture, misalnya joint venture dalam bidang eksplorasi minyak antara Pertamina dengan perusahaan Jepang dan Amerika. Selanjutnya ada production sharing.
Production sharing merupakan suatu bentuk kerjasama atau gabungan badan usaha yang mengatur tentang pembagian hasil. Production sharing ini berbeda dengan joint venture. Dalam joint venture, tujuan penggabungan untuk mendirikan badan usaha. Dan dalam production sharing adalah gabungan daripada badan usaha untuk bekerja sama dengan bagi hasil. Contohnya seperti usaha bagi hasil antara Pertamina dengan Caltex dan Shell dalam pertambangan minyak di Pekanbaru dan Pelaju atau Palembang. Yang ke-9 ada kontrak karya. Kontrak karya merupakan suatu gabungan antara dua pihak dalam melakukan suatu perusahaan, tetapi satu pihak tidak secara langsung bekerja sama dengan pihak lain dalam menangani dan menjalankan suatu badan usaha dan perusahaan. Biasanya, pihak pertama ialah pemerintah suatu negara yang memberikan konsesi pada pihak swasta untuk melakukan usaha dengan perjanjian tertentu. Misalnya, mengenai proyek hutan di Kalimantan, karena pemerintah merasa belum mampu menanganinya sendiri, telah diberikan konsesi kepada pengusaha asing. Yang terakhir ada merger. Merger merupakan salah satu kerjasama atau bentuk penggabungan antara dua atau lebih perusahaan sejenis karena adanya persamaan kepentingan dan bertujuan untuk memperkuat kedudukan dan stabilitas perusahaan. Setelah merger, maka hanya ada satu nama perusahaan yang terus berdiri, sedangkan perusahaan-perusahaan yang dilebur hilang namanya atau menjadi cabangnya. Aktiva-aktiva pada perusahaan tersebut, termasuk juga hutang-hutangnya, digabungkan dengan aktiva dan hutang perusahaan yang tetap berdiri sebelumnya. Misalnya, merger yang dilakukan dalam dunia perbankan, bank swasta bergabung sehingga dapat bekerja lebih efisien. Materi selanjutnya yaitu terkait pertumbuhan ekonomi. Tingkat kesejahteraan suatu negara dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam dunia bisnis, banyak tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga dapat dibayangkan betapa pentingnya kegiatan bisnis untuk membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi ini memberikan keuntungan dan kerugian. Keuntungan pertumbuhan ekonomi diantaranya, yang pertama memperluas lapangan pekerjaan, yang kedua meningkatkan penghasilan para pekerja, yang ketiga meningkatkan standar hidup, dan yang terakhir dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Adapun kerugian dari pertumbuhan ekonomi ini, yang pertama dapat menimbulkan masalah bagi kelestarian lingkungan hidup, yang kedua orang mulai berpikir secara materialistis, dan yang terakhir dapat menimbulkan gejolak harga dan kenaikan harga. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Arya Ayu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Chandra Triparayani dengan NIM 2017-051066. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri bisnis modern dan hubungan bisnis dan pemerintah. Ciri-ciri bisnis modern adalah adanya spesialisasi, interdependence atau saling ketergantungan, dan produksi massal. Spesialisasi merupakan suatu bentuk pembagian perusahaan yang memusatkan kegiatan produktif mereka pada sebuah kegiatan atau sejumlah kegiatan yang terbatas. Bisnis yang berkembang saat ini, ada yang hanya bergerak dalam memproduksi barang-barang tertentu seperti sepatu, tekstil, onderdil mobil, kemudian ada juga yang menjual barang saja dan sebagainya. Demikian juga dalam pembagian kerja, sudah dijumpai spesialisasi jabatan. Interdependence, yaitu hubungan saling ketergantungan yang mempertemukan kekurangan dari masing-masing bisnis. Hal ini dikarenakan bisnis saat ini sudah bergerak dalam bidang tertentu, maka satu perusahaan akan memerlukan perusahaan lain untuk memenuhi keperluan usahanya. Misalnya pedagang besar bergantung usahanya kepada produsen, maupun perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan perusahaan. Produksi massal merupakan kegiatan produksi yang menghasilkan suatu produk dalam jumlah besar serta berkesinambungan. Barang yang dihasilkan dalam jumlah besar dan terus-menerus dalam berbagai ukuran, sehingga mudah dipilih oleh konsumen. Produksi massal yang dibuat oleh dunia bisnis akan mendatangkan keuntungan karena adanya efisiensi penggunaan faktor produksi.
Dengan adanya efisiensi, keuntungan pengusaha akan meningkat. Keuntungan ini digunakan lagi untuk memperluas bisnisnya. Oleh sebab itu, para pengusaha selalu mencari titik efisiensi yang paling maksimal melalui produksi massal. Produksi massal dengan segala bentuk penghematan dilakukan dengan cara: 1. Mekanisasi, yaitu menggunakan mesin serba otomatis dan canggih dengan mengkombinasikan teknologi canggih, penemuan bahan baku, sistem kontrol yang akurat, penggunaan komputer dan alat angkut serta alat angkat yang serba otomatis. 2. Spesialisasi, yaitu masing-masing tenaga kerja melakukan pekerjaan tertentu sehingga mereka betul-betul ahli dalam bidang tersebut. Akan tetapi, sistem spesialisasi mempunyai kelemahan, yaitu timbulnya kebosanan pada pekerja, sehingga mereka seringkali meninggalkan pekerjaan atau pindah ke perusahaan lain. Ketiga, standarisasi. Ini merupakan proses produksi di mana produk dibuat dalam ukuran-ukuran standar. Standarisasi ini menimbulkan penghematan dalam pemakaian bahan dan waktu, karena semua barang sudah mempunyai ukuran dan kode-kode tertentu. Yang terakhir, penggunaan komputer. Sekarang penggunaan komputer sudah sangat meluas, sehingga betul-betul menimbulkan efisiensi yang tinggi. Dengan komputer dilakukan pengawasan pemasangan otomatis mobil, pesawat terbang, dalam pabrikan besar, sampai ke dunia perdagangan ataupun perusahaan telekomunikasi. Sehingga bisa dikatakan semua lapangan pekerjaan sudah dimasuki oleh komputer, termasuk dengan dunia perbankan, di mana menggunakan komputer untuk melayani nasabahnya secara cepat dan mudah mengambil uang ataupun menyetor uangnya. Selanjutnya akan dijelaskan materi mengenai hubungan bisnis dan pemerintah. Secara garis besar, bisnis dan pemerintah telah membangun hubungan kooperatif atau kerjasama dengan tujuan untuk saling menguntungkan. Hubungan antara kedua sektor ini terjalin berdasarkan nilai-nilai sosial bangsa dan adat istiadat yang nantinya akan membentuk satu kesatuan sebagai sebuah keluarga untuk mencapai tujuan. Di sisi lain, hubungan kooperatif antara bisnis dan pemerintah terindikasi dalam upaya bahu-membahu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ditinjau dari sudut pandang yang lebih spesifik, pemerintah memiliki peranan yang kuat dalam dunia bisnis, yaitu sebagai sektor yang mengkondisikan bisnis untuk berkompetensi dalam ekonomi modern saat ini. Dalam menjalankan peranan ini, pemerintah membuat suatu peraturan yang ditujukan untuk menentukan dan meningkatkan kinerja hukum, dalam rangka menjaga stabilisasi hubungan bisnis dan masyarakat ke depannya. Selain itu, keterlibatan pemerintah yang mengindikasikan adanya relasi dengan bisnis dapat ditinjau dari keikutsertaan pemerintah dalam mengontrol pembiayaan atas produk manufaktur yang tidak bisa diukur, sehingga memicu terjadinya tindakan untuk saling menjatuhkan satu sama lain serta menyetujui atau menolak izin dari berbagai macam bisnis. Adapun beberapa peraturan yang dibentuk pemerintah terhadap jalannya bisnis sekaligus menjadi salah satu indikator yang memperkuat adanya hubungan antara bisnis dan pemerintah, yaitu 1. Peraturan atas pengalokasian biaya untuk perusahaan lingkungan pada produk akibat terjadinya kegagalan pasar dalam menyesuaikan harga pada biaya sesungguhnya. 2. Peraturan dalam bentuk undang-undang anti monopoli untuk menanggulangi terjadinya monopoli alami atau keadaan pasar yang didominasi oleh market leader sehingga para kompetitor sejenis terhalang untuk ikut serta bersaing dalam bisnis dan menentukan harga. Terakhir, peraturan untuk melindungi kepentingan konsumen atas dasar pendapat yang dominan mengutamakan kepentingan perusahaan dibandingkan konsumen untuk keperluan perolehan laba atau keuntungan seiring pesatnya perkembangan dan pertumbuhan teknologi dan internet. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Mang Andri Satifani. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait sertifikat ISO. ISO ini merupakan singkatan dari International Organization for Standardization, yang berarti salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu suatu entitas, baik itu organisasi maupun perusahaan, terutama terkait kredibilitasnya untuk bersaing secara global, serta menjadi salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya. Jadi secara tidak langsung,
Melalui sertifikat ISO ini, suatu entitas akan memiliki peluang lebih besar untuk menggunakan pasar dengan jaminan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan dan kepercayaan konsumen terhadap brand terkait. Selain itu, kemenangan atas pasar ini diiringi dengan adanya penghematan biaya melalui pengadaan sistem manajemen khusus yang nantinya akan mengawasi kinerja perusahaan secara menyeluruh serta mempercepat penanganan ketika terjadinya penurunan kinerja perusahaan. Selain itu, suatu entitas, terutama perusahaan, akan memiliki kinerja lebih baik ketika menerapkan standar ini sebagai pedoman dalam operasionalnya. Dan secara tidak langsung pula, telah membentuk suatu sistem yang nantinya akan senantiasa menjaga stabilisasi kinerja perusahaan terkait. Kemudian ada pun beberapa manfaat bagi perusahaan yang menerapkan ISO. Yang pertama, perusahaan akan mendapatkan layanan audit secara periodik karena telah terdaftar pada lembaga sertifikasi. Yang kedua, perusahaan akan mendapat kesempatan untuk membuka pasar baru melalui kemudahan yang diterima pelanggan dalam mencari pemasok bersertifikat ISO. Yang ketiga, perusahaan akan terdorong untuk mempertahankan sertifikat ISO yang secara tidak langsung telah membawa perubahan positif terhadap budaya mutu perusahaan terkait. Salah satunya dapat ditinjau melalui kinerja para karyawan yang senantiasa menjaga kualitas, efisiensi, serta produktivitasnya sesuai dengan standar yang berlaku. Yang keempat, perusahaan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan kinerja para karyawan melalui acuan kerja yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, perusahaan akan terhindar dari adanya perselisihan akibat perbedaan persepsi sekaligus mendapatkan hasil yang seragam walaupun dengan spesifikasi pekerjaan yang berbeda-beda. Setelah mengetahui berbagai manfaat yang diterima dalam menerapkan ISO, penting bagi kita untuk mengetahui lebih lanjut terkait jenis-jenis ISO itu sendiri. Yang pertama ada ISO 28000 yang merupakan standar internasional yang membahas persyaratan sistem manajemen keamanan dalam rantai pasok atau aspek-aspek yang ditetapkan. Yang kedua ada ISO 50001 yang merupakan standar internasional untuk menetapkan persyaratan organisasi dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan meningkatkan sistem manajemen energi. Yang ketiga ada ISO 14001 yang berarti standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk organisasi meningkatkan kinerja lingkungannya dan efisiensi operasionalnya. Yang keempat ada ISO 22000 yang berarti standar internasional yang ditunjukkan bagi perusahaan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen keamanan pangan. Yang kelima ada ISO atau IEC 27001 yang merupakan standar internasional untuk menetapkan spesifikasi dalam sistem manajemen keamanan informasi. Dan yang terakhir ada ISO atau IEC 17025 adalah standar internasional yang memungkinkan laboratorium menunjukkan kompetensi dalam menghasilkan hasil yang valid. Selanjutnya, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk mendapatkan sertifikat ISO. Yang pertama, perusahaan harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti hasil audit internal, catatan hasil desain dan pengembangan, hasil tinjauan manajemen, prosedur penjualan, prosedur audit internal, serta dokumen yang lainnya. Yang kedua, perusahaan harus melengkapi kuesioner sesuai sertifikasi yang diinginkan kepada satu badan sertifikasi pilihan. Yang ketiga, perusahaan harus mampu menunjukkan dan memastikan bahwa manajemen mutu telah berjalan minimal 3 bulan lamanya sesuai dengan seluruh urutan audit internal ketika akan diasesmen oleh badan sertifikasi. Dan yang terakhir, ketika permohonan pendaftaran disetujui, maka perusahaan harus menjalankan proses lanjutan berupa program 6 bulanan atau setahun kunjungan dari audit pengawasan. Dan setelah proses lanjutan tersebut selesai dan berhasil, maka sertifikat ISO dapat diterbitkan. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian yang kurang berkenan di hati. Kami tutup presentasi kali ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.